Halo, apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, si Abang Along. Dan tak lupa saya selalu mendoakan agar kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa sebuah alur film yang berjudul The Little Horse. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali pada sebuah gereja dan ada beberapa suster dan seorang pendeta yang bernama Thomas yang sedang berdoa bersama-sama di gereja tersebut. Akan tetapi para suster di tempat tersebut memiliki perilaku yang sangat buruk. Bahkan tukang kebun yang cuma memandangi mereka saja mereka marah, kemudian menganiaya dan mengucapkan kata kotor kepada tukang kebun tersebut. Lalu pada suatu hari saat sudah tidak tahan mendapatkan perilaku tidak baik dari para suster di sana, tukang kebun itu pun menemui Pak Thomas dan bilang ingin berhenti bekerja di tempat tersebut. Dan Pak Thomas pun meminta untuk bertahan beberapa hari lagi, dan tetapi tukang kebun itu tetap tidak mau. Scenes berganti pada sebuah kerajaan yang dimana kerajaan tersebut terdapat seorang raja dan seorang ratu yang mereka memiliki salah satu pelayan yang bernama Masetto. Dan ternyata tanpa diduga sang ratu berselingkuh dengan pelayannya sendiri yang bernama Masetto tersebut. Pada malam itu ketika sang ratu dan Masetto akan melakukan pergenjotan, tiba-tiba sang raja datang. Dan Masetto pun kabur dari tempat tersebut, namun sang raja mengejarnya ke tempat para pelayannya yang sedang tertidur. Karena sang raja tidak mengenali wajahnya dan kondisi gelap di tempat tersebut, kemudian sang raja mengecek dengan cara meraba-raba dada para pelayannya. Dan Masetto diperiksa dadanya berdetak sangat kencang. Dan sang raja pun mencurigai pelayan tersebut, lalu sang raja menandainya dengan cara memotong rambut pelayan itu. Akan tetapi Masetto pun sangat pintar. Ia juga memotong rambut para pelayan yang ada di situ supaya sang raja tidak menandainya. Di keesokan harinya para pelayan yang rambutnya dipotong oleh Masetto pun kaget dengan kebingungan. Mereka pun menganggap kalau yang melakukan itu semua adalah iblis yang datang pada malam hari. Dan saat sang raja datang, ia tidak dapat mengenali pelayan yang sudah ditandai semalam karena semua pelayannya dalam keadaan rambut yang sudah terpotong. Dan Masetto pun terbebas dari tuduhan tersebut. Kemudian di saat Masetto sedang membawa kayu bakar, tiba-tiba sang ratu pun datang dan mengajaknya melakukan pergenjotan cuy. Dan karena sang ratu sudah kepala bernafsu, ia pun mengajak melakukan pergenjotan di tempat itu juga. Akan tetapi ada sang raja dan anak buahnya yang melihatnya dari kejauhan. Kemudian Masetto pun lari dan dikejar sang raja beserta anak buahnya sampai ke dalam hutan. Di saat Masetto sedang berjalan di hutan, ia melihat seorang pria yang dalam keadaan kesusahan. Yang ternyata pria tersebut adalah Pak Thomas, dan Masetto mendatanginya kemudian membantu Pak Thomas tersebut. Lalu Pak Thomas bertanya di manakah tempat tinggal Masetto. Lalu Masetto pun menjawab ia tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian Pak Thomas membawa Masetto ke gereja setempat asalnya, dan Pak Thomas menyuruh Masetto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar para suster tidak mengasarinya. Kini Masetto pun bekerja menjadi tukang kebun di tempat tersebut. Dan pada suatu hari ketika sedang bekerja, ia tidak sengaja tersenyum kepada dua orang suster yang sedang melewati tempat tersebut. Kemudian salah seorang suster yang bernama Fernanda mendatanginya dan terlihat akan memukulnya. Akan tetapi suster yang bernama Alexandra mencoba untuk menenangkannya. Dan datanglah salah seorang suster lagi yang menjelaskan semuanya bahwa Masetto bekerja dan menjadi tukang kebun di tempat itu sekarang. Kemudian saat Masetto berada di sebuah ruangan, suster Alexandra datang dan meminta tolong untuk memperbaiki alat menjahit miliknya. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Masetto yang sedang bercerita kepada Pak Thomas bahwa ia merasa senang bisa bekerja dan tinggal di tempat tersebut. Pak Thomas pun mengingatkan Masetto untuk jangan dekat-dekat dengan para suster di tempat tersebut karena mereka mempunyai perilaku yang sangat buruk. Di sisi lain terlihat para suster yang sedang berkumpul dan sedang minum minuman keras yang ternyata mereka mencuri anggur milik Pak Thomas. Dan di saat mereka ingin mengajak suster yang bernama Ginevra, ia tidak mau dan karena terus dipaksa ia pun ikut minum minuman keras di tempat tersebut. Dan di situ terdapat seorang wanita yang bernama Martha. Dan Martha ini bukanlah seorang suster, ia adalah temannya suster Fernanda yang datang dari kota. Kemudian Martha bertanya kepada suster Ginevra apakah ia pernah disentuh oleh seorang pria. Dan Ginevra pun menjawab tidak ada, suster yang lain pun menjawab juga tidak pernah disentuh oleh seorang pria. Dan Martha menceritakan betapa enaknya disentuh seorang pria. Di pagi hari saat Masetto sedang bekerja, ia didatangi oleh suster Alexandra. Dan tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, suster Alexandra langsung menyosor Masetto.
Dan Masato yang juga sudah lama tidak melakukan pergenjotan, ia pun memberikan si otongnya kepada Suster Alexandra. Dan ketika belum lama melakukan pergenjotan, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng dan Suster Alexandra pun bergegas harus pergi ke gereja. Kemudian diperlihatkan Fernanda dan Martha yang sedang membuat ramuan agar diri mereka terlihat lebih cantik, tetapi Ginevra mengetahui rencana mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Masato, dan Suster Fernanda secara tiba-tiba mengancam Masato dengan senjata untuk melakukan pergenjotan dengan mereka berdua. Dan pergenjotan pun tak terhindarkan. Akan tetapi ketika cairan enak Masato akan keluar, tiba-tiba mereka berhenti melakukan aksinya dan pergi meninggalkan Masato. Di suatu hari, Masato menemui Suster Alexandra dengan cara melompati jendela, dan mereka pun melakukan pergenjotan di tempat itu juga. Akan tetapi seorang wanita tua masuk ke tempat tersebut, namun wanita tua itu tidak tahu kalau ada orang di tempat tersebut. Di saat Masato tahu ada orang yang masuk ke tempat itu, ia pun kaget, spontan ia mengeluarkan sepatah kata. Dan Suster Alexandra yang mendengarnya merasa heran, ternyata Masato bisa berbicara. Di sisi lain terlihat Suster Ginevra yang sudah membuat ramuan supaya Masato bisa tertarik kepada dirinya. Sins kembali lagi ke Alexandra yang sedang bertanya kepada Masato yang ternyata bisa berbicara. Namun tiba-tiba seorang datang dan Alexandra pun harus bersembunyi, dan Masato pun berpura-pura tidur. Dan ternyata yang datang ke tempat tersebut adalah Suster Ginevra. Dan Suster Ginevra langsung menggoda Masato yang sedang tertidur. Dan dia juga mengatakan kalau ia adalah seorang Yahudi. Kemudian terdengar lagi seorang akan datang ke tempat tersebut. Dan Suster Ginevra pun bergegas untuk bersembunyi, dan ia bertemu Suster Alexandra yang sedang bersembunyi juga. Dan ternyata orang yang datang adalah Suster Fernanda. Kemudian Suster Fernanda mengancam Masato untuk ikut dengannya. Suster Alexandra dan Suster Ginevra ikut membuntuti dari belakang sampai di suatu hutan. Dan di situ mereka melihat Masato yang sedang ditawan. Dan ternyata Suster Fernanda dan teman-temannya adalah penyihir. Dan mereka menculik Masato untuk dijadikan tumbal ritual pergenjotan mereka. Saat ritual itu sedang berlangsung, tiba-tiba Suster Ginevra lari ke tempat tersebut dan ia mengacaukan ritual tersebut. Suster Ginevra pun pergi ke gereja dan memberitahu semuanya kepada orang-orang yang berada di gereja. Di keesokan harinya mereka pun satu persatu mengakui kesalahan mereka di hadapan seorang pastor. Dan pastor itu pun mencabut pendetaan Pak Thomas hingga Pak Thomas memutuskan untuk menjadi seorang biksu. Di sisi lain, prajurit dari kerajaan telah mengetahui keberadaan Masato, dan kemudian mereka menangkapnya dan memasukkanlah Masato ke sebuah penjara. Tanpa diduga-duga, di saat penjaga penjara itu lengah, tiba-tiba Suster Alexandra dan bersama Suster Fernanda dan Suster Ginevra yang bertujuan untuk membebaskan Masato. Dengan syarat-syarat Masato harus kembali ke gereja itu, entah untuk melakukan pergenjotan lagi atau apa saya tidak tahu. Dan Masato pun menyetujuinya dan mereka pun berhasil lolos dari penjara tersebut. Dan film pun selesai.